Dia mengaku pernah ngerepotin teman-teman sekolahnya, bahkan merepotkan juga orang tua dari teman-teman sekolahnya, guys. Dari cerita itu, gue malah bertanya, apa yang membuat lo bisa sembuh dan bertobat? Halo guys, selamat datang di podcast Inspirasi Growing. Apakah lu pernah ragu tentang kekuatan doa? Apakah doa itu benar-benar bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari lo? Atau lu bertanya, apa benar kekuatan doa itu bisa membantu dalam kehidupan kita? Nah, jawabannya di podcast ini ya guys. Gue akan berbagi inspirasi dan bagaimana kekuatan doa itu bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan penelitian yang ada. Yuk kita simak podcast ini sampai tuntas ya guys. Leadership is fun. Ada kisah inspirasi positif dari temen gue. Semasa di sekolah, temen gue ini sangat aktif di kegiatan-kegiatan sekolah. Dan sampai aktif dia jadi ketua OSIS. Nah, yang menurut gue sih, OSIS ini organisasi yang bergengsi. Oke? Jadi luar biasa nih temen gue. Yang menarik ketika pada saat kuliah, temen gue ini tiba-tiba hilang dari peredaran. Nah, denger nih, dari teman-teman yang lain, katanya temen gue ini kena narkoba. Karena gue belum dapet langsung informasi dari dia, jadinya pada saat itu ya gue masih kagak percaya apakah cerita itu benar atau enggak. Setelah gue lulus sekolah 15 tahun kemudian, gue ketemu dengan teman gue ini guys. Malah gue diajak kolaborasi mengerjakan suatu project bisnis. Kami melakukan project itu dari awal sampai selesai. Walaupun sih sedikit ada gontok-gontokan, sedikit ada perbedaan. Nah, itu hal yang biasa, terutama dalam perbedaan persepsi. Namun hal itu adalah hal yang sangat menarik karena itu adalah proses pekerjaan project agar lebih selesai dan lebih maksimal. Good job. Bener guys, jadi hal yang biasa, oke? Pada dasarnya gue orangnya juga gak mau nanya-nanya tentang masa lalu seseorang, apalagi masa lalu itu tidak menyenangkan. Namun suatu ketika temen gue tuh ngajak ngomong dari hati ke hati guys. Dan dia menceritakan pengalaman hidupnya, bahwa ternyata temen gue itu mengakui memang benar adanya bahwa dia pernah kena narkoba. Namun sekarang sudah sembuh dan bertobat. Bahkan dia sudah berkeluarga. Oke? Dia mengaku pernah ngerepotin teman-teman sekolahnya. Bahkan ngerepotin juga orang tua dari teman-teman sekolahnya. Dari cerita itu gue malah bertanya nih, apa yang membuat lu sembuh dan bertobat? Temen gue bercerita cara dia bisa sembuh dengan cara terapi diri sendiri guys. Jadi jika temen gue lagi mau sakau nih, atau alias kumat, atau alias nagih lagi nih badannya, temen gue selalu berendam di air bak dan sembaring berdoa minta tolong kepada Sang Pencipta. Dan itu dilakukan berulang-ulang guys. Jika badannya kumat lagi alias sakau lagi, dan itu prosesnya berbulan-bulan, maka dia akan berendam lagi di dalam kolam, kemudian dia berdoa. Itu cara temen gue untuk terapi sendiri. Menurut gue sih dia hebat banget, karena proses terapi dilakukan diri sendiri dan berdoa setiap hari untuk mengandalkan kekuatan dari Sang Pencipta agar dia sembuh. Kemudian gue bertanya kepada temen gue, apa yang membuat lu sadar bahwa lu tuh harus sembuh dan minta kekuatan dan mengandalkan kepada Sang Pencipta? Ini jawaban yang luar biasa guys. Gue bisa begini sembuh nih bro, dan bisa bertobat karena kekuatan doa dari orang tua gue. Wow. Temen gue bercerita bahwa orang tuanya sangat rajin mendoakan anaknya setiap hari agar anaknya sembuh dengan cara berzikir setiap malam. Ada beberapa pembelajaran dari kisah cerita temen gue ini guys. Izinkan gue menjelaskan kekuatan doa atau manfaat doa berdasarkan penelitian yang gue baca ya guys. Gue mengutip dari detik.com. Para peneliti di Kansas City di Heart Rhythm Institute bertujuan untuk melihat efek dari intervensi supernatural sejati. Tim ini telah mulai mengumpulkan data dari 1.000 pasien COVID-19 yang saat ini dalam perawatan intensif di rumah sakit New York. Nah, yang menarik, setengah pasien berdoa dalam berbagai agama yang diyakininya seperti Islam, Kristen, Hindu, Yahudi, dan Buddha. Peneliti kemudian akan memantau perubahan dalam tingkat kesehatan mereka dalam 4 bulan terakhir.
Kita semua percaya pada sains, tapi kita juga percaya pada kekuatan iman. Tutur Ketua Peneliti dan Ahli Jantung Dahnu Jaya dikutip dari Medical Daily. Keterkaitan antara agama dan kesehatan, studi yang sedang berlangsung ini mendukung penelitian tahun 2011 yang meneliti dampak agama pada kesehatan manusia, guys. Pada penelitian tersebut disebutkan partisipasi keagamaan yang teratur dapat membantu meningkatkan kesehatan psikologis dan fisik dan mengurangi resiko orang meninggal lebih awal. Jadi, studi yang dipublikasikan dalam Journal of Religion and Health menunjukkan bahwa agama memberikan efek positif selama masa-masa stres, guys. Ini memberi orang interaksi sosial yang bermakna dan pandangan yang lebih optimis yang mengurangi resiko depresi mereka. Pembelajaran yang gue petik dari inspirasi dari temen gue dan artikel tersebut, guys. Yang pertama adalah pembelajaran adanya niatan positif untuk menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, pembelajaran adanya keyakinan kepada Sang Pencipta untuk memberi pertolongan. Yang ketiga, pembelajaran tentang kekuatan doa dari orang lain. Yuk kita kupas satu-satu ya, guys. Pembelajaran pertama adanya niatan positif untuk menjadi lebih baik. Pembelajaran yang gue petik dari temen gue adanya keinginan dan niatan yang besar untuk sembuh, guys. Sehingga itu merupakan modal dasar proses penyembuhan. Bisa jadi prosesnya sangatlah susah dan berat sekali. Namun karena kesungguhan hatinya untuk sembuh, maka prosesnya berkembang lebih baik lagi. Jika tidak ada niat sembuh sama sekali, guys, mau bolak-balik ke rumah sakit terapian canggih dan mahal banget sekalipun nih, guys, tetap aja kumat lagi, guys. Setuju nggak, guys? Sekali lagi, niat positif yang besar agar bisa sembuh. Pembelajaran yang kedua adanya keyakinan kepada Sang Pencipta untuk memberi pertolongan. Ini menarik, guys. Selain dari niat positif yang besar kita sembuh nih, namun temen gue sangatlah mengandalkan Sang Pencipta agar Sang Pencipta bisa menolong temen gue itu dari proses penyembuhan ini. Ini nih, walaupun kita punya keyakinan, punya agama dan keyakinan berbeda-beda, namun menjadi sangat inspiratif bahwa segala tindakan atau keinginan positif dari kita, guys, kita selalu mengandalkan kemurahan hati dari Sang Pencipta. Pembelajaran yang ketiga, kekuatan dari doa orang lain. Kalau kita belajar dari kutipan tentang kekuatan doa tadi, bahwa ini pembelajaran yang sangat menarik bagi gue, bahwa peran doa itu, terutama peran doa dari orang lain, terutama doa dari orang tua kita, sangatlah besar sekali, guys. Jadi wujud cinta orang tua kepada anaknya adalah salah satunya mendoakan anaknya agar bisa menjadi yang lebih baik di dunia ini. Ini pun menjadi inspirasi bagi gue bahwa jika kita sebagai orang tua, guys, nah, diharapkan kita juga rajin mendoakan untuk keluarga kita. Bisa jadi kepada anak-anak kita, bisa jadi kepada pasangan kita, bisa jadi kepada orang tua kita juga, bisa jadi kepada kakak adik kita. Intinya kita mendoakan orang lain, mohon hal yang baik kepada Sang Pencipta adalah wujud nyata cinta kepada orang yang kita doakan. Itu saja pembelajaran inspirasi dari kehidupan kita, guys. Coba sekali lagi ulangin. Gue ulang lagi ya, guys, agar kita bisa ingat lagi. Yang pertama, pembelajaran adanya niatan positif untuk menjadi yang lebih baik. Yang kedua, pembelajaran adanya keyakinan kepada Sang Pencipta untuk memberikan pertolongan. Yang ketiga, pembelajaran tentang kekuatan doa dari orang lain. Sekali lagi, niat kekuatan doa ini untuk semua agama dan keyakinan kita masing-masing ya, guys. Gua yakin dan percaya lu punya semangat yang sama. Oke, guys, semangat terus ya, guys. Pembahasan judul ini adalah bagian dari program Self Leadership 4.0, guys. Jika lu mau diskusi atau mau ngobrol-ngobrol seputar self leadership, lu bisa hubungi tim Growing. Sehingga tim Growing bisa jadi sahabat lo, guys. Nah, lo bisa hubungi tim Growing di link yang gue tulis di deskripsi di bawah ini ya, guys. Itu saja pembelajaran buat lo dan gue, khususnya untuk podcast Inspirasi Growing pada hari ini. Oke?
Salam Growth Mindset Indonesia dan salam Persatuan Indonesia Maju.